Nugroho Pratama sebagai penyaji ketiga, dan di sebelah saya Nama saya Isyadian Sediana sebagai penyaji 4. Saya kembalikan pada moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan penyaji 1. Kepada Ajeng dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan materi yang berjudul Kerajaan Islam di Sumatera. Sumatera merupakan daerah yang paling utama dan daerah yang paling penting dalam berproses perkembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian karena Sumatera terletak di daerah yang strategis dan juga berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yaitu di Selat Malaka. Menurut catatan Thomas Pires, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di daerah pesisir Malaka dan daerah pesisir Sumatera Barat, terletak banyak kerajaan-kerajaan, mulai dari kerajaan yang besar sampai kerajaan yang kecil. Berikut kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama, ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai muncul pada tahun 1270 sampai 1275. Kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah timur Nangro Aceh Darussalam sekitar 15 km. Kerajaan Samudra Pasai pada zaman itu disultani oleh Sultan Abdul Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Selanjutnya, ada juga kerajaan-kerajaan lain seperti Kesultanan Aceh, kerajaan-kerajaan di Riau, kerajaan di Jambi, kerajaan di Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Itulah dia penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah dia tadi penjelasan dari penyaji 1. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai penyaji kedua. Langsung saja. Baiklah, saya sebagai moderator sekaligus penyaji kedua akan menjelaskan materi yang berjudul Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Awal mula kedatangan Islam di Pulau Jawa yaitu ditemukannya makam Fatimah bin Maimun bin Habibullah bin Ibrahim Malik yang terletak di Desa Lareng, Kecamatan Gresik. Makam-makam ini diperkirakan milik keluarga Istana Majapahit. Berikut adalah kerajaan-kerajaan yang terletak di Pulau Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbentuk pada tahun 1500 Masehi setelah Kerajaan Majapahit hancur. Kerajaan ini dirajai oleh Raden Fateh yang memiliki kekuasaan yang cukup luas. Dan yang kedua, ada Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, muncullah Kerajaan Mataram. Kerajaan ini disultani oleh Hatwijaya. Hatwijaya wafat pada tahun 1582 dan digantikan oleh Pangeran Benomo. Yang ketiga, ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terbentuk pada tahun 1526 yang awal mulanya dikenal sebagai Banten Gresik dan merupakan kerajaan Sunda. Dan yang keempat, ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon terbentuk pada tahun 1513 dan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah dia tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Kepada Agun Anugrah dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan. Yang pertama, Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak ini sendiri terdapat di daerah Kalimantan Barat. Kerajaan ini di daerah Kalimantan Barat pula terdapat kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Tanjung Pura dan Kerajaan Lawe. Kerajaan-kerajaan ini dipimpin oleh Patih atau Patiunus. Yang kedua, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar sendiri terletak di daerah Kalimantan Selatan. Kerajaan ini muncul sejak kerajaan-kerajaan bercelah ini berpusat di daerah hulu sungai negara Amutai. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama ada Kerajaan Gua Taklok. Kerajaan Gua Taklok ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh Karaeng Goa. Kerajaan ini muncul sejak tahun 1605. Selanjutnya ada Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo ini juga terletak di daerah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini muncul sejak tahun 1610. Penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agung Anugrah, di tepuk tangan yang meriah. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh penyaji keempat. Kepada Indani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya penyaji 4 akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku menduduki posisi paling penting di perdagangan dunia timur Nusantara.
Mengingat keberadaan Maluku ini, tak heran lagi jika abad ke-15 sampai ke-19 Maluku menjadi perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Oke, selanjutnya ada kerajaan Islam di Papua. Islam masuk ke Papua pada tahun 1360 dan disebarkan oleh Mubalik dari Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun dari tahun 1360 sampai 1374. Kemudian ia wafat. Ia dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbawi pada tahun 1974. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah dia tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, Komen. Share. and subscribe. Kata-kata motivasi dari kami, sakit hati dijadikan motivasi. Teruslah hidup meraih mimpi. Selagi Anda masih hidup, tetaplah berusaha. Semangat, jaya, jaya, jaya.